Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najiha Salsabila, mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan analisis bahasa terhadap pidato Bapak Nadiem Anwar Makarim dalam rangka Hari Guru Nasional tahun 2019. Saya memilih pidato ini karena bahasa yang digunakan sederhana, mudah dipahami, tetapi memiliki makna yang sangat kuat. Selain itu, pidato ini juga sempat menjadi perhatian masyarakat Indonesia karena isinya yang mengajak para guru untuk melakukan perubahan dalam dunia pendidikan. Dalam video ini, saya akan membahas penggunaan bahasa, pilihan kata atau diksi, gaya bahasa, struktur kalimat, kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia, serta menyampaikan pendapat saya mengenai pidato tersebut. Sebelum masuk ke analisis, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tokoh yang akan dianalisis. Nadiem Anwar Makarim merupakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2019. Beliau dikenal sebagai pendiri Gojek sebelum dipercaya menjadi menteri. Pada tanggal 25 November 2019, beliau menyampaikan pidato Hari Guru Nasional yang berbeda dari pidato-pidato resmi sebelumnya. Isi pidato tersebut berfokus pada apresiasi kepada para guru, sekaligus mengajak guru untuk melakukan perubahan kecil dalam proses pembelajaran demi meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Pidato tersebut mendapat banyak tanggapan dari masyarakat karena bahasanya yang sederhana, jujur, dan menyentuh. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, biasanya tradisi Hari Guru dipenuhi oleh kata-kata inspiratif dan retorika. Mohon maaf, tapi hari ini pidato saya akan sedikit berbeda. Saya ingin berbicara apa adanya, dengan hati yang tulus kepada semua guru Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Guru Indonesia yang tercinta, tugas Anda adalah yang termulia dan yang tersulit. Anda ditugaskan untuk membentuk masa depan bangsa, tetapi lebih sering diberikan aturan daripada pertolongan. Anda ingin membantu murid yang tertinggal di kelas, tapi waktu Anda habis mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas. Anda tahu betul potensi anak tidak bisa diukur dari hasil ujian, tapi terpaksa mengejar angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan. Anda ingin mengajak murid keluar kelas untuk belajar dari dunia sekitarnya, tapi kurikulum yang begitu padat menutup pintu petualangan. Anda frustrasi karena Anda tahu di dunia yang nyata, kemampuan berkarya dan berkolaborasi yang akan menentukan kesuksesan anak, bukan kemampuan menghafal. Anda tahu setiap anak punya kebutuhan yang berbeda, namun keseragaman telah mengalahkan keberagaman sebagai prinsip dasar birokrasi. Anda ingin setiap murid terinspirasi, tapi Anda tidak diberikan kepercayaan untuk berinovasi. Saya tidak akan membuat janji-janji kosong kepada Anda. Perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Satu hal yang pasti, saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia. Tapi perubahan tidak bisa dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dengan guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. Besok, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Ajaklah kelas berdiskusi, bukan hanya mendengar. Berikan kesempatan murid untuk mengajar di kelas. Cetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas. Temukan suatu bakat dalam murid yang kurang percaya diri. Tawarkan bantuan
kepada guru yang sedang kesulitan. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Selamat Hari Guru, merdeka belajar, guru penggerak. Setelah menyaksikan cuplikan pidato tersebut, saya akan mulai melakukan analisis terhadap penggunaan bahasanya. Aspek pertama yang saya analisis adalah diksi atau pilihan kata. Dalam pidato ini, Nadiem menggunakan kata-kata yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Beliau tidak menggunakan istilah yang terlalu akademis ataupun bahasa yang rumit, sehingga isi pidato dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Contohnya adalah penggunaan kata seperti semua kata tersebut merupakan kata yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi pendengar. Selain itu, pemilihan kata yang digunakan juga menunjukkan rasa hormat kepada para guru. Hal ini terlihat dari sapaan Guru Indonesia yang tercinta. Dari sapaan tersebut memberikan kesan hangat dan menghargai audiens. Menurut saya, penggunaan diksi seperti ini membuat pidato terasa lebih dekat dengan masyarakat dan lebih mudah dipahami. Selanjutnya, saya akan membahas gaya bahasa yang digunakan. Dalam pidato ini, terdapat beberapa gaya bahasa yang menarik. Salah satunya, yang pertama adalah gaya bahasa persuasif. Hampir seluruh isi pidato berisi ajakan kepada para guru agar berani melakukan perubahan. Contohnya, ketika beliau mengajak guru untuk memulai mengubah cara mengajar, memberikan kesempatan kepada murid untuk berpikir kritis, dan tidak hanya berfokus pada nilai. Yang kedua adalah repetisi atau pengulangan gagasan. Walaupun tidak selalu mengulang kata yang sama, beliau berkali-kali menekankan pentingnya perubahan dalam dunia pendidikan. Pengulangan ide tersebut bertujuan agar pesan utama lebih mudah diingat oleh pendengar. Menurut saya, penggunaan gaya bahasa persuasif membuat pidato ini terasa lebih hidup dan mampu memberikan motivasi kepada para guru. Berikutnya adalah analisis struktur kalimat. Sebagian besar kalimat yang digunakan merupakan kalimat efektif. Kalimat-kalimat tersebut tidak terlalu panjang sehingga mudah dipahami. Selain itu, penyusunan kalimat dilakukan secara runtut, mulai dari penyampaian kondisi pendidikan saat ini, permasalahan yang dihadapi guru, hingga solusi yang ditawarkan. Penggunaan kalimat aktif juga membuat pidato terdengar lebih tegas. Misalnya, ketika beliau mengatakan bahwa guru dapat memulai perubahan dari hal-hal kecil. Kalimat seperti ini memberikan kesan optimis kepada pendengar. Selanjutnya, saya akan membahas kohesi dan koherensi. Kohensi merupakan keterkaitan antar kalimat, sedangkan koherensi adalah keterkaitan antar gagasan. Dalam pidato ini, kedua unsur tersebut sudah sangat baik. Antar paragraf saling berhubungan dan tidak melompat ke pembahasan lain secara tiba-tiba. Penggunaan kata hubung seperti karena, namun, sehingga, dan tetapi membuat isi pidato menjadi lebih runtut. Hal tersebut membuat pendengar dapat mengikuti isi pidato dari awal hingga akhir tanpa mengalami kesulitan memahami maksud dari pembicara.
Berdasarkan hasil analisis, pidato ini telah memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kata-kata yang digunakan merupakan kata baku, struktur kalimat tersusun dengan baik, dan tidak ditemukan penggunaan bahasa yang dapat menimbulkan makna ganda. Intonasi saat menyampaikan pidato juga jelas sehingga pesan dapat diterima dengan baik. Oleh karena itu, pidato ini dapat dijadikan salah satu contoh pidato resmi yang menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah yang berlaku. Menurut saya, pidato ini sangat efektif karena menggunakan bahasa yang sederhana tetapi memiliki makna yang kuat. Saya juga menyukai cara Bapak Nadiem Makarim menyampaikan kritik terhadap sistem pendidikan tanpa menyalahkan pihak tertentu. Beliau lebih memilih mengajak semua pihak untuk bersama-sama melakukan perubahan. Cara penyampaian seperti ini membuat pendengar merasa dihargai dan termotivasi. Selain itu, isi pidato masih relevan hingga sekarang karena pendidikan tetap membutuhkan inovasi dan semangat perubahan. Sebagai kesimpulan, pidato Hari Guru Nasional tahun 2019 yang disampaikan oleh Nadiem Makarim menggunakan bahasa yang komunikatif, efektif, persuasif, serta sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Pilihan katanya yang sederhana, struktur kalimatnya jelas, gaya bahasanya mampu menarik perhatian, dan pesan yang disampaikan mudah dipahami oleh masyarakat. Dari hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pidato ini berhasil menyampaikan tujuan utamanya, yaitu untuk mengajak para guru berani melakukan perubahan demi kemajuan pendidikan Indonesia. Demikian analisis bahasa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.